Salam sejahtera ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Eva, seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Yuiza Clary, berusia 7 tahun, sedang duduk di kelas 1 SD. Kemudian yang kedua bernama Shirley Holmes, berusia 4 tahun 4 bulan. Dan yang ketiga bernama Art Max Pindipa, berusia 11 bulan. Melihat kenyataan saat ini, anak-anak yang berusia sekolah, bahkan balita sekalipun, akan lebih banyak waktunya untuk memegang handphone, menghadap laptop, komputer, tab, dan juga televisi. Karena memang media sosial ini banyak sekali konten-konten yang menarik, khususnya di situs YouTube dan juga tayangan televisi. Meskipun banyak hal positif yang dapat mereka peroleh, seperti menghilangkan rasa bosan, membuat anak berpikir kreatif, menciptakan permainan yang menarik, dan juga sebagai media edukasi. Perlu juga kita ketahui bahwa anak-anak saat ini akan lebih mudah belajar menggunakan media visual. Contohnya, menonton video ilustrasi jika ada pelajaran di sekolah yang sulit untuk mereka pahami. Anak-anak bisa mencari referensinya di YouTube. Dengan begitu, mereka akan merasa terbantu dalam hal pendidikannya. Selain edukasi formal, anak-anak juga dapat mengakses edukasi non-formal, seperti menari, menyanyi, melukis, bermain musik, dan yang lainnya. Jika di rumah anak-anak menunjukkan kecenderungannya menyukai suatu bidang, kita sebagai orang tua bisa mengarahkan ilmu serta bakat anak lebih dalam lagi melalui video atau konten yang ada di YouTube. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga banyak. Seperti halnya kehilangan waktu untuk istirahat, makan, bermain, berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk mengatasi keadaan anak yang seperti ini. Yang pertama, saya mengatur waktu atau jadwal istirahat anak, baik itu tidur siang dan juga tidur malam. Dengan demikian, anak akan menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua, aktivitas bangun pagi bisa diisi dengan berolahraga, bersepeda, berjalan kaki, dan juga sambil berjemur di sekitar kompleks. Dan yang ketiga, mengatur jadwal atau waktu yang tepat untuk anak menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Dan yang terakhir, mengatur waktu untuk menonton YouTube dan juga tayangan televisi, diselingi dengan kegiatan-kegiatan hiburan yang menarik. Misalnya mengajak anak-anak berangkat mancing, dan juga main masak-masakan di halaman rumah. Dan bisa juga diisi dengan kegiatan-kegiatan hiburan menarik lainnya. Namun, yang terpenting dari semua ini, yang perlu ditanamkan bagi anak-anak adalah selalu berdoa untuk memulai setiap aktivitasnya. Seperti pada saat bangun pagi, anak-anak harus berdoa, mengucap syukur atas nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, serta menyerahkan setiap rangkaian aktivitasnya satu hari ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Yang kemudian sebelum makan dan juga sebelum tidur. Hal ini dilakukan untuk melatih anak-anak bahwa berdoa itu menjadi gaya hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan cara kita sebagai orang tua lah yang harus menjadi contoh. Kemudian kita juga bisa memberikan pengetahuan
atau pengertian kepada anak-anak bahwa berdoa adalah suatu cara untuk kita berbicara dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian melatih anak-anak menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Demikian cara saya mendidik anak di masa pandemi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.